Inilah rekaman video sesaat setelah kecelakaan di gerbang tol Ciawi 2 Kota Bogor, Jawa Barat. Seperti itu, kondisinya seperti ini. Dan saya akan tunjukkan kepada Anda juga bagian-bagian truk yang sudah dipisahkan di titik ini. Kemudian ada juga tulisan AV putih. Apakah memang terjadi masalah di kendaraan seperti remblong? Seperti biasa, tolong klik like dan subscribe terlebih dahulu agar Mimin lebih semangat buat konten ke depannya. Terima kasih. Misteri 3 hari pasca tragedi tol Ciawi. Hari pertama, tangisan di tengah malam. Hujan rintik-rintik turun membasahi jalanan di sekitar exit tol Ciawi. Malam itu, suasana terasa begitu sunyi, hanya sesekali suara kendaraan melintas membelah kesunyian. Sejak kecelakaan beruntun yang merenggut nyawa 8 orang 3 hari lalu, warga sekitar merasa ada sesuatu yang berubah. Malam pertama setelah tragedi itu, warga di sekitar tol mulai mengalami kejadian aneh. Di sebuah rumah kecil yang hanya berjarak 100 meter dari lokasi kecelakaan, Pak Wario terbangun oleh suara tangisan bayi. Suara itu terdengar sayup-sayup di luar rumahnya, membuat bulu kuduknya meremang. Astagfirullah, siapa yang menangis tengah malam begini? Gumamnya seraya mencoba mencari sumber suara. Ia melangkah ke beranda rumah, menerawang ke arah jalan tol yang masih basah oleh hujan. Namun, tak ada siapapun, hanya deru angin yang berhembus menerpa pepohonan. Tapi suara tangisan itu tak kunjung berhenti, malah semakin jelas dan terdengar lebih dekat. Merasa ada yang tidak beres, Pak Wario buru-buru masuk ke rumah dan mengunci pintunya. Namun, kejadian aneh tak berhenti di situ. Sejumlah pengendara yang melintasi jalan tol pada pukul 23 malam melaporkan pengalaman serupa. Beberapa di antaranya mendengar suara tangisan bayi di dalam mobil mereka, padahal tak ada seorang pun di kursi belakang. Hari kedua, sosok perempuan lumpuh di pinggir tol. Kabar mengenai suara misterius itu menyebar cepat. Semakin banyak warga yang mengaku mendengar hal serupa, namun ketegangan semakin memuncak saat seorang pengemudi ojek online, Riko, mengalami kejadian lebih menyeramkan. Malam itu, sekitar pukul 23.30, Riko baru saja mengantar penumpang ke arah Bogor dan hendak kembali ke rumahnya di daerah Ciawi. Saat melewati titik kecelakaan, ia melihat seorang perempuan berdiri di pinggir jalan. Rambutnya panjang terurai, bajunya lusuh dan tampak basah akibat hujan. Riko merasa ada yang aneh, tapi hatinya tetap tergugah untuk menolong. Ia menepi dan membuka kaca helmnya. "Bu, mau saya antar kemana? Sendiri di sini bahaya." "Loh," ucapnya. Perempuan itu menoleh pelan, wajahnya tampak pucat. Namun, saat Riko memperhatikan lebih saksama, ia tersentak kaget. Perempuan itu tak memiliki kaki. Ia hanya melayang setinggi pinggang di atas aspal, dengan tatapan kosong mengarah ke Riko. Tanpa pikir panjang, Riko langsung menancap gas, meninggalkan sosok itu di belakang. Namun, tak lama kemudian, ia merasakan angin dingin menerpa tengkuknya. Dari kaca spion, ia melihat perempuan tadi berada di belakangnya, mengikuti motornya dengan kecepatan yang mustahil. "Tolong, Hicks, di sini dingin." Suara perempuan itu terdengar sayup, bercampur dengan suara tangisan. Riko hampir kehilangan kendali, tapi ia terus memacu motornya hingga sampai ke sebuah pos polisi terdekat. Ia berhenti dengan napas tersengal-sengal dan langsung menceritakan kejadian itu kepada petugas. Anehnya, saat ia menoleh kembali ke belakang, sosok perempuan itu sudah menghilang. Hari ketiga, sosok terbang di atas tol. Malam ketiga menjadi puncak dari rentetan kejadian menyeramkan itu. Beberapa pengendara yang melintasi tol sekitar pukul 23 melaporkan bahwa mereka melihat sosok gelap melayang di atas jalan tol. Sosok itu tak memiliki wajah yang jelas,
Hanya sepasang mata merah menyala di kegelapan. Salah satu saksi mata, seorang sopir truk bernama Darman, mengalami kejadian paling mengerikan. Saat sedang melaju dengan kecepatan stabil, tiba-tiba kaca depannya tertutup kabut tebal. Ia mencoba menyalakan wiper, tapi kabut itu tak juga hilang. Tiba-tiba, sebuah wajah dengan mata melotot muncul dari balik kabut, membuatnya berteriak ketakutan dan hampir membanting setir. "Astagfirullah, apa itu?" teriaknya. Namun, yang lebih mengerikan, di kaca spionnya, ia melihat sosok yang tampak seperti jenazah hangus duduk di belakang truknya, menatapnya dengan sorot mata kosong. Ketakutan, Darman langsung menepi dan berlari keluar truk. Ia berusaha menenangkan diri, tapi ketika menoleh kembali, sosok itu sudah menghilang. Yang tersisa hanya hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Ritual pembersihan. Fenomena ini membuat warga setempat semakin resah. Akhirnya, para tokoh masyarakat memutuskan untuk menggelar doa bersama dan upacara pembersihan di lokasi kecelakaan. Seorang sesepuh desa, Ki Santoso, memimpin ritual tersebut. "Arwah-arwah yang belum tenang ini harus kita doakan agar mereka mendapatkan jalan kembali," ujarnya. Dalam upacara tersebut, warga menaburkan bunga di titik kecelakaan, menyalakan lilin, dan membacakan doa-doa untuk para korban. Beberapa sesepuh juga membakar kemenyan sebagai bagian dari ritual pengusiran energi negatif. Setelah ritual selesai, suasana di sekitar tol perlahan kembali normal. Suara tangisan bayi tak lagi terdengar, sosok perempuan lumpuh tak lagi menampakkan diri, dan pengendara yang melintasi tol tidak lagi dihantui oleh makhluk terbang misterius. Namun, meskipun fenomena mistis itu mereda, beberapa warga masih merasa bahwa ada sesuatu yang tersisa di sana. Beberapa orang yang melewati tol di malam hari mengaku masih merasakan hawa dingin yang tidak biasa. Bagi warga setempat, tragedi di tol Ciawi bukan hanya tentang kecelakaan tragis, tapi juga tentang bagaimana arwah mereka yang belum tenang terus mencari keadilan dan ketenangan. Selesai. Seperti biasa, tolong klik like dan subscribe terlebih dahulu agar Mimin lebih semangat buat konten ke depannya. Terima kasih.